Halo, berjumpa lagi dengan Kak Dias di Edutania. Ada dongeng baru nih yang akan dibawakan. Dongengnya tentang burung bangau dan kancil. Seperti apa keseruannya? Let's go, kita simak. Pagi itu, seperti biasanya, hutan masih segar. Sinar matahari memasuki dan menyinari tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan. Hewan-hewan pun berjemur. Ada juga yang sedang menikmati makan paginya. Seperti hanya kancil yang sudah makan dan kemudian melanjutkan kegemarannya, yaitu jalan-jalan. Dia setiap pagi selalu jalan-jalan. Ya, selain untuk menjaga kesehatan, juga untuk menyapa teman dan memastikan bahwa hutan dalam keadaan yang baik-baik saja. Si kancil menelusuri hutan sembari bernyanyi. Dia berdendang agar tidak merasa kesepian. Di tengah perjalanan, dia merasa ada yang meminta tolong. Namun dia masih ragu. Apakah benar-benar ada yang meminta tolong atau hanya perasaan dia saja? Kancil berjalan lagi, dan berjalan lagi. Lambat laun ada suara makin jelas terdengar. Tolong, tolong aku, tolong. Kancil terkaget dan segera mencari suara itu berasal dari mana. Ini pasti keadaan yang gawat, darurat atau berbahaya. Segera dia berlari mencari suara itu. Sesampainya di sumber suara itu, kancil menemukan bangau sedang kesakitan. Kenapa kamu tampak kesakitan seperti itu, bangau? Iya, aku sakit sekali. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Padahal kan aku harus makan karena ini sudah jadwalnya makan. Apakah kamu bisa membantuku, kancil? Ya, tentu saja bisa. Sebagai teman sudah kewajibanku untuk membantumu. Kamu tidak perlu bingung, kamu tetaplah di sini saja. Sementara aku akan mencarikanmu makanan. Kamu tenang ya di sini dan kamu agak berteduh saja di bawah pohon. Iya, baiklah. Kancil kemudian secepat kilat mencari makanan. Makanan yang disukai oleh bangau, makanan yang terbaik oleh bangau. Kemudian dia mendapatkan makanan itu dan membawakannya kepada bangau. Temanku, ini makanan untukmu. Makanlah dan ya, biar kamu cepat sembuh. Aku akan mendampingimu. Terima kasih sekali, kancil. Wih, makanan ini sangat enak sekali. Rasa-rasanya ini makanan terbaik yang pernah aku rasakan. Setelah beberapa saat, bangau merasa ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Mengganjal di tenggorokannya dan dia berkata kepada kancil, apakah aku bisa meminta tolong kamu mengambilkan minum, kancil?
Oh iya, baik, baik. Oh iya, aku akan segera pergi ke sungai. Aku akan carikan kamu air untuk kamu minum, biar makanannya segera turun dan apa yang mengganjal di tenggorokanmu segera turun ke perut. Sekali lagi Kancil lari ke sungai. Dia mencarikan minuman, mencarikan air untuk sahabatnya itu. Kancil datang lagi dan memberikan air itu kepada Bangau. Enak sekali. Aduh, lega. Sudah kenyang. Hausku pun hilang. Terima kasih Kancil. Kamu sudah membantuku. Aku ingin beristirahat dulu di sini. Jika kamu masih punya urusan, kamu boleh pergi. Oke, kamu yakin aku tinggalkan? Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Aku sudah agak lebih baik. Baiklah, kalau memaksa aku pergi dulu. Kebetulan aku harus bertemu teman-teman, membicarakan sesuatu yang penting tentang hutan ini. Ya, silahkan pergi. Kancil kemudian berjalan. Dia memilih rute yang berbeda dengan keberangkatannya tadi. Dia kembali berdendang. Nah, ia melihat burung bangau terbang di langit dengan cepat. Tidak nampak terlihat sakit sama sekali. Kancil kemudian mengucek-ngucek matanya, berusaha melihat sekali lagi. Apakah benar itu burung bangau ya? Katanya kan tadi sakit. Ya, tetapi Kancil tidak meneruskan apa yang menjadi keraguannya tadi. Dia tetap menuju ke teman-temannya dan membahas tentang hutan. Beberapa hari kemudian, Kancil masih melakukan hal yang sama. Berjalan-jalan di hutan, menyapa teman-temannya. Sesampainya di tengah hutan, terdengar lagi suara minta tolong. Kancil yang hobi menolong langsung mendatangi suara itu lagi. Dan lagi-lagi burung bangau. Tapi kali ini dia tertimpa ranting pohon yang besar. Dia meminta tolong kepada Kancil. Kancil lagi. Aku minta tolong. Aku sakit sekali. Tubuh tertimpa ranting pohon yang besar. Badanku tidak bisa digerakkan. Tolong Kancil, tolong. Sebentar. Bukankah kemarin waktu aku menolong kamu bisa terbang tinggi dan baik-baik saja ya? Iya. Aku minta maaf Kancil. Karena itu aku menipu kamu. Aku hanya malas saja mencari makan, sehingga aku pura-pura sakit. Lah kok hari ini aku beneran kena musibah. Tubuhku seperti ini dan tidak bisa digerakkan. Sakit sekali, sakit. Waduh, berarti kamu kemarin menipuku.
Baiklah, aku tetap akan menolongmu. Tetapi ini sekaligus peringatan untuk kamu, Bangau. Jangan pernah malas dan juga berbohong. Kamu akan mendapatkan celaka dan tidak bisa dipercaya oleh teman-temanmu lagi. Iya, ini pelajaran yang sangat berarti untukku, Kancil. Aku tidak akan mengulanginya lagi dan aku akan menebus kesalahanku. Aku berjanji tidak akan malas. Aku berjanji tidak akan menipu lagi. Kancil dengan sekuat tenaga kemudian mengangkat ranting besar itu, menaruhnya di pinggir jalan. Sayap bangau yang sakit pun diobati oleh Kancil, sehingga bangau pun sudah bisa bergerak walaupun masih sangat terbatas. Kancil kemudian membantu bangau pulang ke rumah dan merawatnya. Sejak saat itu burung bangau pun sadar bahwa kejujuran adalah hal yang utama. Demikian cerita kali ini bersama Kak Dias. Semoga kita menjadi generasi yang hebat, berani jujur, tidak malas, dan selalu berbagi dengan sesama. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih.